Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi hasil dari analisis kelompok kami yang berjudul Perancangan Strategi Bisnis dan Audit Strategi Perusahaan menggunakan metode value chain pada PT Forekopi Indonesia Tbk. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Putri Nursyifa, ada Dewi Puspita, Rasya Glesier, Ica Rahayu, Fasya Yaspa, dan Brian Immanuel. Oke, di sini yang pertama ada latar belakang. Perkembangan industri coffee shop di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, meningkatnya budaya nongkrong, serta pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas konsumsi. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk memiliki strategi bisnis yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat. PT Forekopi Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan kopi modern yang berhasil memanfaatkan teknologi digital, inovasi produk, dan strategi pemasaran berbasis media sosial untuk memperluas pasar dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Namun, tingginya tingkat persaingan industri menuntut perusahaan untuk terus melakukan evaluasi terhadap strategi yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi bisnis dan audit strategi PT Forekopi Indonesia Tbk menggunakan metode value chain guna mengidentifikasi aktivitas yang menciptakan nilai tambah serta mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, adapun rumusan masalah di sini ada 5. Yang pertama, bagaimana penerapan strategi bisnis PT Forekopi Indonesia Tbk. Yang kedua, bagaimana analisis aktivitas utama dan aktivitas pendukung berdasarkan metode value chain. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan audit strategi perusahaan. Yang keempat, apa saja keunggulan dan kelemahan perusahaan. Yang kelima, bagaimana rekomendasi strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Adapun tujuan penelitiannya, di antaranya yang pertama, menganalisis strategi bisnis PT Forex Kopi Indonesia Tbk. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukung menggunakan metode value chain. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas strategi melalui audit strategi. Yang keempat, mengetahui keunggulan dan kelemahan perusahaan. Yang kelima, memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori ini terdiri dari 4 konsep. Yang pertama, manajemen strategi, merupakan proses penyusunan pelaksanaan dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, audit strategi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian ada strategi bisnis, membahas langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Dan yang terakhir, value chain digunakan untuk menganalisis aktivitas pencipta nilai dalam perusahaan. Sekarang kita masuk ke profil Forecoffee. PT Forecoffee Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage, khususnya industri coffee shop modern. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 dengan konsep bisnis berbasis teknologi digital yang bertujuan memberikan kemudahan layanan kepada konsumen. Gerai pertamanya dibuka di kawasan Senopati, Jakarta, sekaligus memperkenalkan aplikasi pemesanan online sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, Forecoffee menggabungkan kualitas produk kopi premium dengan pelayanan yang praktis dan modern. Perusahaan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi pemesanan, sistem pembayaran cashless, serta layanan pesan antar yang terintegrasi untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan. Selain berfokus pada layanan digital, Forecoffee juga terus melakukan inovasi produk dengan menghadirkan berbagai pilihan minuman kopi dan non-kopi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Perusahaan turut mengembangkan produk seperti Fore Daily, Fore Junior, dan berbagai menu seasonal untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih luas. Perkembangan Forecoffee menunjukkan pertumbuhan yang signifikan melalui ekspansi gerai di berbagai kota di Indonesia hingga ke Singapura. Keberhasilan tersebut didukung oleh strategi digitalisasi, inovasi produk, pemasaran digital yang kuat, serta komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas produk dan pelayanan sehingga mampu bersaing di industri coffee shop modern.
Selanjutnya ada strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis serta memperoleh keunggulan kompetitif di tengah persaingan pasar. Melalui strategi bisnis, perusahaan dapat menentukan langkah yang paling tepat dalam menghadapi persaingan, baik melalui inovasi, diferensiasi produk, efisiensi biaya, maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen. Berdasarkan strategi bisnis yang diterapkan, Forecoffee berfokus pada pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi pemesanan online, sistem pembayaran cashless, dan layanan delivery. Selain itu, perusahaan memanfaatkan pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, serta influencer untuk menjangkau konsumen secara lebih luas. Forecoffee juga terus melakukan inovasi produk melalui peluncuran menu seasonal, Fore Daily, dan Fore Junior. Tidak hanya berkembang di pasar domestik, perusahaan juga melakukan ekspansi ke Singapura dan meningkatkan kualitas produknya dengan memperoleh sertifikasi halal di Indonesia. Strategi tersebut sejalan dengan konsep Grind the Essential yang menekankan pengalaman menikmati kopi berkualitas yang praktis dan sesuai dengan gaya hidup modern. Selanjutnya ada tabel dari strategi bisnis. Yang pertama strategi digitalisasi bisnis. Implementasinya aplikasi pemesanan online, pembayaran cashless, serta kerjasama dengan GoFood dan GrabFood. Penjelasan strategi, Forecoffee memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran. Strategi ini juga membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat transaksi, serta menyesuaikan layanan dengan kebutuhan konsumen modern. Yang kedua ada diferensiasi dan inovasi produk. Implementasi, pengembangan menu kopi dan non-kopi, menu seasonal, Fore Daily, dan Fore Junior. Penjelasan strateginya, Fore Coffee secara rutin menghadirkan inovasi produk untuk mengikuti tren pasar dan menjangkau berbagai segmen konsumen. Strategi ini bertujuan menciptakan keunggulan bersaing dan mempertaruhkan minat pelanggan terhadap produk perusahaan. Selanjutnya ada strategi dari pemasaran berbasis digital. Implementasi, pemanfaatan Instagram dan TikTok promosi, diskon, serta kerjasama dengan influencer. Penjelasan strategi, Forecoffee menggunakan media sosial sebagai sarana utama pemasaran karena target pasarnya didominasi generasi muda. Strategi ini membantu meningkatkan brand awareness, memperluas jangkauan pasar, serta membangun hubungan yang lebih interaktif dengan pelanggan. Selanjutnya ada strategi ekspansi pasar, implementasinya, penambangan gerai dengan pendekatan tier 1, tier 2, dan tier 3, serta ekspansi ke Singapura. Penjelasan strateginya, Forecoffee menerapkan strategi ekspansi yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya beli masyarakat setiap wilayah. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat posisinya di industri coffee shop modern. Lalu masuk kepada inti pembahasan dalam presentasi kali ini, yaitu analisis value chain. Yang pertama adalah aktivitas utama, yaitu inbound logistik. Poin utama dari inbound logistik yang pertama adalah pengadaan biji kopi berkualitas. Forecoffee menggunakan biji kopi dari beberapa daerah penghasil kopi di Indonesia dengan standar kualitas tertentu untuk menjaga cita rasa produk tetap konsisten di setiap outlet. Lalu, aktivitas yang kedua adalah pengolahan bahan baku. Perusahaan mengelola bahan baku seperti kopi, susu, gula, sirup, dan bahan pendukung lainnya secara terstruktur agar ketersediaan stok tetap terjaga dan operasional berjalan lancar. Lalu, aktivitas utama yang kedua adalah operation. Poin utama yang pertama adalah SOP produksi. Forecoffee menerapkan standar operasional prosedur atau SOP dalam proses pembuatan minuman.
pelayanan pelanggan, dan pengelolaan outlet untuk menjaga kualitas produk dan layanan. Lalu operation yang kedua adalah sistem digital. Teknologi digital seperti aplikasi pemesan online dan pembayaran cashless dimanfaatkan untuk mempercepat transaksi dan meningkatkan efisiensi layanan. Lalu aktivitas utama yang ketiga adalah outbound logistik. Poin utamanya ini, pelanggan dapat menikmati produk secara langsung di outlet dengan pelayanan yang nyaman dan terstandarisasi. Lalu, outbound logistik yang kedua adalah take away. Fare Coffee menyediakan layanan take away sehingga pelanggan dapat memperoleh produk dengan lebih praktis tanpa harus berlama-lama di outlet. Lalu, yang ketiga adalah delivery online. Distribusi produk dilakukan melalui aplikasi Fare Coffee, GoFood, dan GrabFood sehingga mempermudah pelanggan serta memperluas jangkauan pasar. Lalu, aktivitas utama yang lainnya adalah marketing dan sales. Poin utama yang pertama adalah social media marketing. Instagram dan TikTok dimanfaatkan sebagai sarana promosi untuk meningkatkan brand awareness dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Lalu, marketing sales yang lainnya adalah promo dan influencer. Program diskon, cashback, serta kerjasama dengan influencer digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Lalu yang terakhir adalah service. Poin utamanya customer feedback, yaitu Fare Coffee menyediakan fitur umpan balik pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap produk dan layanan yang diberikan. Lalu poin lainnya adalah pelayanan terintegrasi digital. Perusahaan menggabungkan pelayanan langsung di outlet dengan teknologi digital guna memberikan pengalaman pelanggan yang cepat, nyaman, dan praktis. Tidak berhenti di situ, kita masuk untuk aktivitas pendukung, yaitu from infrastruktur. Poin utamanya adalah sistem manajemen terintegrasi. Fore Coffee memiliki sistem manajemen yang terintegrasi dengan teknologi digital untuk mendukung pengawasan transaksi, pengelolaan outlet, dan pengambilan keputusan perusahaan secara lebih efektif. Lalu ada from infrastruktur sebagai strategi ekspansi gerai. Perusahaan melakukan ekspansi gerai secara bertahap di berbagai luas jangkauan pasar dan memperkuat posisi bisnis. Lalu aktivitas pendukung lainnya adalah Human Research Management, yaitu pelatihan barista. Fore Coffee memberikan pelatihan kepada barista terkait standar pelayanan, kualitas produk, dan prosedur operasional agar pengalaman pelanggan tetap konsisten di setiap gerai. Lalu aktivitas pendukung lainnya adalah Human Research Management dalam hal pengembangan karyawan. Perusahaan mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan pelayanan untuk mendukung kinerja operasi. Aktivitas pendukung. Yang pertama ada teknologi development. Poin utamanya yaitu aplikasi pemesanan online. Fore Coffee memanfaatkan aplikasi pemesanan online sehingga pelanggan dapat memesan dengan lebih mudah sekaligus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menerapkan pembayaran cashless yang membuat proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan nyaman bagi pelanggan. Fore Coffee juga menggunakan analisis data pelanggan, data transaksi, dan pola pembelian dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Kemudian pada aspek procurement, Fore Coffee memastikan penggunaan bahan baku berkualitas seperti kopi, susu, dan gula agar cita rasa produk tetap konsisten. Yang terakhir, perusahaan menjalin kerjasama dengan pemasok terpercaya untuk menjaga kualitas bahan baku sekaligus memastikan pasokan tetap lancar di seluruh gerai. Selanjutnya,
terdapat strategi utama di pertama adalah digitalisasi bisnis melalui aplikasi pemesanan, pembayaran cashless, serta kerjasama dengan GoFood dan GrabFood. Strategi ini dinilai sangat efektif karena mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah transaksi pelanggan. Yang kedua ada pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, promosi dan influencer dinilai efektif dalam meningkatkan brand awareness dan menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga ada diferensiasi produk melalui menu musiman, Fore Daily, dan Fore Junior mendapatkan hasil baik karena mampu meningkatkan minat pelanggan sekaligus mengikuti tren pasar. Yang terakhir ada ekspansi pasar melalui pembukaan gerai di berbagai kota hingga ke Singapura dinilai cukup berhasil. Strategi ini mendorong pertumbuhan bisnis meskipun perusahaan masih menghadapi tantangan dalam menjaga efisiensi biaya dan konsistensi kualitas di setiap gerainya. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Fore Coffee memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan utamanya adalah pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi pemesanan, pembayaran cashless, dan layanan delivery yang membuat operasional lebih efisiensi dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Selain itu, strategi pemasaran digital, inovasi produk, kualitas bahan baku yang terjaga, serta ekspansi gerai juga menjadi faktor yang memperkuat posisi Fore Coffee di industri coffee shop. Namun, perusahaan juga memiliki beberapa kelemahan, seperti ketergantungan yang tinggi pada sistem digital, tantangan menjaga kualitas dan pelayanan yang konsisten, industri media dalam. Selanjutnya ada rekomendasi strategi. Berdasarkan hasil analisis value chain dan audit strategi PT Fore Kopi Indonesia Tbk, perlu terus memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pelanggan. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan inovasi produk secara berkelanjutan agar mampu mengikuti tren dan preferensi konsumen. Strategi ekspansi gerai juga perlu dilakukan secara lebih adaptif dengan menyesuaikan karakteristik dan segmen pasar di setiap wilayah. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan rantai pasok guna menjaga profitabilitas perusahaan. Penguatan customer engagement melalui pemasaran digital yang lebih interaktif juga perlu dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan penerapan strategi tersebut. Dengan penerapan strategi tersebut, Fore Coffee diharapkan mampu mempertahankan daya saing sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. PT Fore Kopi Indonesia menerapkan strategi bisnis berbasis digital melalui pemanfaatan teknologi, pemasaran digital, serta inovasi produk untuk meningkatkan daya saing di industri coffee shop modern. Berdasarkan analisis value chain, aktivitas utama dan aktivitas pendukung perusahaan telah mampu menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Audit strategi juga menunjukkan bahwa strategi digitalisasi pemasaran digital, ekspansi pasar, dan inovasi produk telah mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Meskipun masih terdapat tantangan terkait persaingan industri, konsistensi layanan, dan ketergantungan terhadap sistem digital. Oleh karena itu, Fore Coffee perlu terus mengembangkan sistem digital dan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kualitas produk dan pelayanan serta memperkuat pengelolaan operasional dan rantai pasok agar pertumbuhan bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif.
Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.